Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Adikku Disukai Makhluk Gaib. Aku punya adik namanya Ismi. Dia itu orangnya pendiam dan juga introvert. Nggak suka ngobrol apalagi cerita. Waktu itu Ismi disuruh tanteku untuk mengurus salon biar ada kegiatan, pikir tanteku. Adikku pun mau, lalu diajak tanteku kursus selama 6 bulan. Nggak lama dia kerja, di tempat kerja inilah adikku dicintai makhluk halus. Asal mulanya adikku memutuskan tinggal di mes biar nggak bolak-balik dan tentunya hemat ongkos, pikirnya. Lagian rame banyak teman-teman yang lain, salonnya khusus cewek. Tapi di sebelah ada tempat refleksi cowok cewek, terpisah ya ruangannya. Selama 1-2 bulan, belum ada gangguannya. Pas sudah masuk bulan ketiga, adikku memutuskan tinggal di salon. Di situ banyak bener yang cerita kalau suka ada yang nangis, ketawa. Bahkan teman adikku ada yang melihat kuntilanak lagi uncang-uncang di atas lemari. Sontak teman adikku menjerit ketakutan, yang lain pun kocar-kacir lari ketakutan. Akhirnya nggak ada yang berani tidur di mes. Tapi cuma buat malam itu aja. Besoknya ya tetap balik lagi. Tidur di situ, walau masih deg-degan ya. Cuma karena sudah terbiasa, mereka pun cuek aja. Karena yang bisa melihat nggak tidur di mes lagi, takut katanya. Lalu sekarang adikku yang sering diliatin. Cuma anehnya adikku nggak cerita, dia cuma diem, takut yang lain juga ikut takut. Terus ada karyawan baru cowok, buat ditempatin di refleksi. Diam-diam cowok itu suka sama adikku. Adikku cuek karena sifat adikku emang dingin. Waktu itu pas malam Jumat, adikku tiba-tiba diam dan ketawa-ketawa sendiri di salon. Dan nyamperin cowok itu, dipegangnya erat seerat-eratnya, nggak mau lepas. Aneh dong teman-teman yang melihatnya. Setahu yang lain kan adikku jangankan disentuh, diajak ngobrol pun gak mau dia. Kok ini nempel kayak perangko, ucap temannya. Lalu teman yang lain pun mulai aneh lihat tingkah adikku. Cowok yang digandeng adikku mulai ketakutan karena sudah bukan jiwa adikku. Suaranya sudah berbeda, apalagi tingkah centilnya. Yang lain meyakini bahwa itu bukanlah adikku lagi. Akhirnya teman adikku ke rumah, bilang ke ayah bahwa adikku kerasukan. Aku dan ayahku bergegas ke sana. Benar saja, setelah kami sesampainya di sana, melihat adikku yang sedang menggandeng laki-laki yang disukai makhluk halus itu. Ya, adikku beneran kerasukan sama penghuni salon. Aku yang melihat rupa wanita itu sungguh kasihan, karena dia buta, tidak memiliki bola mata. Aku tanya makhluk itu, siapa namamu? Saya Asih, Mbak. Jangan keluarkan saya dari raga ini. Aku suka dengan anak ini. Karena anak ini disukai sama laki-laki yang saya sukai. Jawabku, keluarlah, kalian beda alam. Jadi jangan kau ganggu adikku ini. Aku mohon, Mbak. Aku suka laki-laki itu. Aku sangat mencintainya. Wajahnya mengingatkanku pada kekasihku dulu. Itu urusanmu, sekarang keluar. Kalau nggak mau, kamu akan aku hanguskan dan akan aku bakar. Lalu ayahku pun membaca doa sambil memegang kepalanya. Aku memegang telapak tangannya, yang lain memegang badan adikku karena dia meronta-ronta. Alhamdulillah dia keluar. Aku melihat makhluk itu tepat berdiri di samping laki-laki yang dia sukai. Aku bilang, pergilah. Kalian tidak mungkin bisa bersatu karena alam yang buat kalian berpisah, kataku. Lalu dia pergi dan melambaikan tangannya kepadaku. Alhamdulillah adikku sadar dan kami bawa pulang. Ingat ya, dimanapun kalian berada, jangan sekali-kali bengong atau melamun sendirian, karena bisa buat kamu disukai makhluk halus tak kasat mata. Seperti adik saya, jadi kemana dia pergi pasti pulang bawa makhluk tak kasat mata. Pernah waktu itu dia izin kepadaku, "Kak, aku main dulu ya."
Kamu pulangnya tunggu aku jemput. Jangan pulang duluan, takut ayah marah kalau aku belum pulang. Waktu itu aku di rumah nenek. Iya, tapi jangan malam-malam, ucapku. Sekitaran jam 10 malam, adikku datang menjemput. Aku yang melihat dari jauh sudah wanti-wanti sama dia. Dari mana kamu? Kok malam banget Kepo banget kakak ini, jawabnya. Padahal aku nanya kayak gitu karena ada yang ikut sama dia. Cuma aku nggak bilang. Setiap aku dekatin makhluk itu dia menjauh. Aku tanya lagi sama adikku, kamu dari mana? Tapi nggak dijawabnya. Selalu bilang kepo. Ya sudah. Akhirnya aku cari tahu sendiri. Iya benar, yang ikut dia sekarang anak kecil. Dia ikut adikku lantaran adikku berhenti di tempat di mana dia kecelakaan. Jadi adikku ini menginjak bekas darah anak itu. Makanya dia ikut. Jadi tiap malam anak itu mainan sama adikku. Rambut adikku kan panjang. Jadi dia suka mengelus-elus rambut adikku. Dibelainya, dikepangnya rambut adikku. Pokoknya aneh-aneh. Main cilukba di hordeng. Aku pun meminta air yang didoakan kepada ayahku. Alhamdulillah dia pergi. Tadinya sih anak itu minta aku yang nganterin pulang. Ya ogah lah. Dia kan kesini sendiri. Masa pulang minta diantar? Lalu dia pun pulang sendiri. Adikku ini nggak sekali dua kali ya. Kejadian kayak ini pokoknya hampir setiap dia pergi. Pasti pulang ada aja yang dibawanya. Waktu itu pernah pas pulang main dari rumah nenek. Aku sudah bilang jangan tengok kamar mandi itu sebelum keluar rumah. Tapi tetap aja dia ngeyel ditengoknya kamar mandi itu. Benar saja, makhluk yang aku maksud ikut adikku merasuk ke dalam raga adikku. Dari awal aku sudah bilang, sini aku yang bawa motor. Nggak usah, biar aku aja, kata adikku. Nggak usah, aku aja. Nggak usah, ngeyel, aku aja, ucap adikku. Kami saling ngotot. Akhirnya aku ngalah dan adikku yang membawa. Dan adikku pun akhirnya yang membawa motor. Baru seperempat perjalanan, benar yang aku takutkan terjadi. Adikku kerasukan. Makhluk tadi yang ada di kamar mandi, wajahnya mengot sana mengot sini, mulutnya merot-merot. Laki-laki ya yang merasuk ke dalam badan adikku. Wajahnya yang jelas seram, matanya melotot, mulutnya lebar. Pokoknya serem lah. Ditambah aku diboncengnya. Yang aku takutkan cuma satu, kalau motor ini ditabrakannya. Aduh, rugilah saya. Tapi alhamdulillah, aku ajak sholawat dan zikir makhluk itu seperti kepanasan. Motornya semakin gak jelas arahnya. Pelan-pelan aku ajak ngobrol agar motornya aman ya, gak nabrak. Kebetulan ramai kendaraan di jalan raya. Pulanglah sebelum jauh. Kalau sudah tiba di rumahku, yang ada ntar kamu dibakar ayahku, ucapku. Lalu aku zikir di telinganya, morat-marit makhluk itu. Istighfar dek, ayo dilawan makhluknya, ucapku. Keluarlah sebelum aku bakar. Alhamdulillah sebelum sampai rumah makhluk itu keluar. Aku dan adikku pun selamat sampai rumah. Dan buat kalian, ini contoh ya, dimanapun kita berada, jangan lupa untuk selalu berzikir agar kita selalu dikuatkan imannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.